علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Kasbiyah, dan ini adalah majlis yang terakhir untuk pengkajian kitab ini. Kemarin sudah kita bahas dari hadis 31 sampai 36, kita ulangi sejenak. Hadis yang ke-31 mengandung hasungan untuk menerima pembatalan jual beli baik dari pembeli maupun dari penjual, dan fadilahnya adalah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk contoh al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Kemudian pada hadis yang ke-32 ini dibahas tentang wakalah, perwakilan. Dalam hal ini perwakilan dalam jual beli. Diperbolehkan seseorang membeli sesuatu dengan mewakilkan kepada orang lain, dan kaidahnya menyebutkan bahwa al-wakil lahu hukmul mukil. Orang yang dijadikan wakil hukumnya sama dengan orang yang mewakilkan. Sehingga kalau si wakil tadi mendapatkan labanya kembali kepada orang yang mewakilkan, tidak dikantongi oleh dirinya sendiri. Dan boleh dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh orang yang mewakilkan apabila menguntungkan kepada orang yang mewakilkan. Tetapi tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan apabila dia memadarati kepada orang yang mewakilkan. Kemudian hadis yang ke-33, larangan jual beli buah ketika buahnya masih hijau. Disebut sebagai mukhadarah, yaitu menjual pada saat masih hijau. Sebab larangannya adalah karena gharar atau spekulasi, sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Dan larangan ini tidak berkaitan dengan kerelaan pembeli atau penjual. Meskipun dia rela, tetap saja tidak diperbolehkan, sebagaimana dalam riba. Hadis yang ke-34 membicarakan tentang menjual pohon kurma apabila sudah dikawinkan. Maka hasil panen yang pertama setelah dikawinkan tadi adalah adalah milik bagi penjual, karena dialah yang mengkawinkan. Berarti pekerjaan dia dimuliakan, dihargai oleh Islam, sehingga kerja dia tetap mendapatkan hasil, kecuali kalau pembelinya memberikan syarat bahwa panen yang pertama ini setelah kamu kawinkan adalah milik saya, maka seperti itu diperbolehkan. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bolehnya memberikan persyaratan dalam jual beli apabila persyaratan itu tidak melanggar hukum syar'i. Dan hukum hadis ini berlaku juga untuk pohon-pohon selain kurma yang sifatnya seperti kurma, yaitu harus dikawinkan sebagaimana pohon salah dan sebagainya. Kemudian hadis yang ke-35 ini bicara tentang jual beli salam atau salaf, yaitu bai'u mausufin fil dhimmah. Menjual sesuatu yang sifatnya diperinci dengan jelas sehingga seolah-olah dia berada di hadapan kita melihatnya, dan itu masih dihutang alias menjadi tanggungan penjual untuk mendatangkan kepada pembeli pada suatu saat nanti pada waktu yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, jual beli salam adalah membayar di depan dan barangnya belakangan, tapi barangnya bukan barang yang tertentu, tapi barangnya adalah sesuatu yang disebutkan ciri-cirinya. Maka kalau barangnya sesuatu yang tertentu malah tidak boleh. Misalnya saya punya HP, nah HP saya itu dijual beli salam, tidak boleh. Karena HP tersebut tertentu, barangnya satu itu saja, tidak ada yang lain. Nah kalau jual beli salam ini barangnya tidak tertentu, yang penting sifat-sifatnya tertentu sehingga bisa mencari barang dengan sifat-sifat tertentu tadi dimanapun tempat dan dimanapun dan kapanpun waktunya. Maka boleh jual beli salam apabila tidak ada gharar padanya. Adapun yang dilarang oleh Nabi adalah salam yang mengandung gharar. Kemudian hadis yang ke-36 ini bicara tentang orang yang memegang harta orang lain. Kalau dia ada niatan untuk mengembalikan, maka pasti Allah membantu dia untuk bisa mengembalikan. Baik ini berkaitan dengan hutang piutang maupun yang lain-lain. Termasuk jual beli salam tadi, penjual membawa duitnya pembeli karena sudah dibayar di depan. Nah, kalau dia membawa uangnya pembeli tadi dengan niatan betul-betul akan mengirimkan barang yang dia beli, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia
untuk bisa mendatangkan barang yang dibeli oleh pembeli salam tersebut. Tapi kalau dia tidak ada niatan untuk melakukannya, maka Allah tidak membantunya. Itulah beberapa hadis yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-37, yaitu pada bab baru, bab tentang ar-rahnu. Ar-rahnu adalah gadai. Masalah gadai ini disebutkan di dalam Al-Quran. Sebelum kita baca hadis-hadis yang ada, kita buka dulu Al-Quranul Karim. Bagaimana membahas tentang gadai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safar, kalau kalian sedang safar, walam tajidu katiban, lalu tidak mendapati seorang pencatat, farihanun, maka memberikan barang gadaian, maqbudah, yang dipegang, yaitu dipegang oleh orang yang memberikan hutangan. Nah, ini ayat menunjukkan bahwasanya boleh seseorang itu melakukan gadai pada saat dia sedang safar. Adapun gadai pada saat tidak sedang safar, pada saat sedang mukim, itu dalilnya tidak ada dalam Quran, tapi dalilnya ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ini contoh juga bahwasanya Quran saja tidak cukup. Seseorang yang mengatakan saya cukup Quran saja, tidak mau pelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, ini perkataan batil. Karena Quran adalah wahyu, hadis Nabi juga adalah wahyu. Quran membahas sebagian masalah, hadis membahas masalah yang lain. Quran biasanya membahas secara global suatu masalah, sementara perinciannya dibahas dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya salat 5 waktu, Quran hanya mengatakan aqimus salat, tegakkan salat. Tapi waktu-waktunya tidak ada dalam Quran. Perinciannya ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini juga masalah gadai kita temukan di Quran hanya gadai ketika safar. Tapi di hadis Nabi kita temukan gadai ketika sedang mukim. Nah, kita baca aturan gadai bagaimana. Hadis 37. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahru, tunggangan, yurkabu, boleh dinaiki, boleh ditunggangi, binafaqatihi, dengan memberikan nafkah kepadanya, idza kana, apabila adalah tunggangan itu marhunan, digadaikan, wala banu, dan susunya, ad-darri, binatang perah, hewan perah, yashrabu, boleh diminum, binafaqatihi, dengan memberikan nafkah kepadanya, idza kana marhunan, apabila binatang itu digadaikan, wa 'alal ladzi, dan atas tanggungan orang yang yarkabu, menunggangi, wa yashrabu, dan minum. Nah, dia menanggung apa? An-nafaqah, untuk memberikan nafkah, yaitu nafkah kepada hewan tersebut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua tafsiran untuk hadis ini. Saya akan memulai dengan tafsiran yang paling terkenal. Hadis ini bicara tentang gadai, dan gadai itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memberikan hutang kepada kita sebagai jaminan. Itu namanya gadai. Sehingga kalau saya misalnya berhutang kepada seseorang 10 juta, kemudian saya gadaikan motor saya, nah maka motor itu sebagai jaminan supaya saya tidak lari membawa utang 10 juta tersebut, maka jaminannya adalah motor itu. Nah, itulah yang disebut sebagai gadai. Nah, kalau barang gadainya itu adalah berupa hewan yang bisa ditunggangi atau berupa hewan yang bisa diperah susunya, apakah orang yang menghutangi kepada saya boleh untuk memerah susu hewan yang saya serahkan ke dia sebagai gadai tadi? Bolehkah juga dia menaiki hewan atau kuda yang saya titipkan kepada dia sebagai barang gadai tadi? Nah, jawabannya adalah hadis ini. Boleh engkau yang meminjami duit kepada temanmu untuk memakai barang gadaian dari temanmu tadi, tetapi syaratnya kamu yang menafkahi hewan tersebut. Jadi kuda dia tunggangi, boleh, tapi kamu yang ngasih makan kuda tadi. Karena kuda perlu makan setiap hari. Kalau tidak dikasih makan, dia akan mati. Nah, maka kalau kamu yang memberi makan, maka kamu boleh menunggangi. Tapi kalau yang memberi makan adalah saya sebagai orang yang memiliki kuda tadi, ya tentu saja dia tidak boleh memakai kuda tersebut. Kalau dia memakai kuda, berarti melakukan riba. Karena dia memberikan pinjaman kepada saya, tetapi dia mengambil untung dari memberikan pinjaman tadi.
Dia pinjamkan kepada saya duit 10 juta, kemudian dia tunggangi kuda saya. Berarti dia mengambil apa? Manfaat. Nah, mengambil manfaat ketika memberikan utangan itu adalah riba. Demikian juga kalau itu merupakan hewan perahan, maka dia boleh memerah susunya. Tetapi hewannya harus dia kasih makan. Kalau dia tidak mau kasih makan, maka tentu saja tidak boleh untuk memerah susunya. Nah, hewan gadaian itu masih tetap menjadi miliknya pemilik asal. Sehingga yang bertanggung jawab untuk kehidupan atau keselamatan barang gadaian tadi adalah pemiliknya. Kalau barang gadaian tadi misalnya berupa hewan ya, nah maka yang bertanggung jawab untuk kehidupan hewan ini adalah pemiliknya, bukan orang yang dititipi. Ya. Kecuali kalau ada kesepakatan ya, ini saya menggadaikan kepada engkau kucing, tolong setiap hari engkau kasih makan, nanti saya yang mengganti uang jajan makan kucingnya tadi. Nah kalau kesepakatan itu boleh. Tapi hukum asalnya adalah yang wajib memberi makan adalah pemilik kucing tersebut, bukan orang yang dititipi sebagai barang gadai tersebut. Ini tafsiran yang masyhur untuk hadis ini. Tafsiran yang lain, perhatikan kalimatnya. Al-dhahru, tunggangan, yurkabu, boleh dinaiki. Boleh dinaiki oleh siapa? Nah, menurut tafsiran yang kedua, boleh dinaiki oleh orang yang memiliki. Saya yang memiliki kuda tadi, saya gadaikan kepada teman saya. Apakah saya masih boleh menungganginya? Boleh, menurut tafsiran yang kedua ini. Kenapa? Karena itu milik saya. Nah, terus kalau saya boleh menunggangi, sementara itu adalah merupakan barang gadaian, bagaimana? Nah, maka supaya tidak kosong dari barang gadaian, diganti barang gadaian yang lain. Hari ini saya butuh kuda saya untuk saya pergi ke suatu tempat misalnya. Nah, maka kuda ini yang saya gadaikan kepada engkau saya pakai dulu. Lah terus gadaiannya apa sekarang? Nah, diganti gadaian yang lain. Misalnya HP saya tinggalkan nih, barang gadaiannya HP. Nah, sehingga kuda saya pakai boleh. Jadi artinya menurut tafsiran yang kedua ini, ketika barang itu digadaikan, barang itu masih milik orang yang menggadaikan. Sehingga dia masih berhak untuk menunggangi. Tapi supaya tidak terjadi mudarat, maka hendaklah ketika dia tunggangi, dia ambil, maka diganti dengan barang gadai yang lainnya. Ala kulli hal, ketika barang itu sudah sedang digadaikan, bukan kemudian tertutup sama sekali, kemudian kita tidak boleh memanfaatkannya, bukan. Demikian juga kalau saya menggadaikan kambing perahan, kambing susu perah. Nah, maka setiap pagi saya datang ke rumah orang yang menghutangi kepada saya, kemudian saya perah susunya, nggak ada masalah. Kenapa? Saya yang menafkahi. Ya. Sebagaimana saya yang wajib menafkahi, maka saya berhak untuk memanfaatkannya. Jadi yurkabu boleh dinaiki oleh orang yang memiliki barang gadaian tadi. Binafaqati dengan sebab dia yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Nah, itu tafsiran yang kedua untuk hadis ini. Dua tafsiran ini sama-sama bagus, nggak ada masalah, tidak bertentangan dengan aturan gadai yang syar'i. Memang seperti itu aturannya. Kemudian satu masalah muncul dalam hadis ini. Bagaimana kalau kita menggadaikan al-dhahr, tunggangan tapi berupa motor. Motor zaman sekarang sebagai tunggangan. Kalau dulu kuda dan sejenisnya. Nah, maka apakah motor itu bisa dikiaskan dengan tunggangan? Nah, di sini yang saya dapatkan dari guru-guru saya adalah tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena kuda itu perlu makan setiap hari. Tidak dikasih makan dia mati. Nah, sehingga kalau orang yang membawa barang tadi memberi makan, dia berhak untuk menunggangi. Tapi kalau motor tidak perlu dikasih makan, dia tidak akan mati. Dia benda mati. Nah, sehingga kalau saya menggadaikan motor kepada seseorang, orang yang memberikan hutangan kepada saya sama sekali tidak boleh memakai motor tersebut. Kalau dia memakai motor tersebut, berarti dia sudah melakukan riba karena mengambil manfaat dari hutangan yang dia berikan kepada saya. Nah, supaya motor itu bisa dia pakai gimana? Kata guru kami, Syekh Ahmad Asy-Syihabi, kalau orang itu pengen memakai motor saya, maka hendaklah dengan akad yang baru. Ya, dia sewa kepada saya motor tersebut. Dia bilang kepada saya, ini motormu daripada di rumah saya nganggur, sekaligus saya pakai. Ya, saya sewa setiap harinya 5.000 misalnya. Nah, kalau sewa motor wajarnya sehari 5.000, nah boleh, nggak ada masalah. Jadi dengan akad yang baru.
Tidak boleh dia meminjam begitu saja, karena kalau hanya meminjam gratisan begitu saja, berarti dia sudah melakukan suatu riba di dalamnya. Kita lanjutkan bab berikutnya, al-qardu awiddain, artinya sama ya, hutang. Apakah boleh melakukan hutang? Hadis-hadis yang kita baca ini menunjukkan bolehnya melakukan hutang piutang. Hadis 38, wa an Abi Rafi', dari Abu Rafi', ini adalah bekas budak Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi istalafa, berhutang min rajulin, dari seorang laki-laki, bakran, akan onta muda, ya. Faqadimat, maka datang alaihi, kepada Nabi, iblun, onta-onta, min iblis sadaqah, dari onta-onta zakat. Fa'amar Abu Rafi', maka Nabi memerintahkan kepada Abu Rafi' ay yaqdiya, untuk melunasi ar-rajula, kepada orang tersebut, bakrahu, onta muda dia. Dan ini dalil bolehnya menjadikan wakil, perwakilan dalam bab melunasi hutang. Faqala, maka Abu Rafi' mengatakan, la ajidu, saya tidak mendapati, illa, kecuali, khiyaran, yang lebih baik, yaitu yang lebih baik daripada onta yang milik dia. Roba'iyan, yaitu yang onta roba'i. Onta roba'i adalah onta yang sudah masuk pada usia 7 tahun. Disebut roba'i karena gigi roba'inya, rubaiyahnya, yaitu gigi depannya, itu masih masih utuh. Maka maksudnya onta ini lebih tua daripada onta yang dipinjamkan oleh orang tersebut, yang dihutangkan oleh orang tersebut. Anggaplah onta yang dia pinjam, hutangkan kepada Nabi adalah usia 5 tahun, masuk usia 6. Nah, ini sudah usia 6, masuk usia 7. Sehingga kalau Nabi membayarkan kepada dia onta yang seperti ini Nabi berarti rugi ya, karena utangnya lebih murah daripada apa yang beliau bayarkan. Faqala, maka Nabi bersabda, a'tihi iya, berikanlah kepada orang itu. A'tihi, berikanlah kepada orang itu, iyahu, akan onta tadi. Fa inna khiyaran nas, karena sesungguhnya paling bagusnya manusia, ahsanuhum, orang yang paling bagus di antara mereka, qadaan, melunasi hutang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menghasung kepada kita, kalau kita berhutang, maka hendaklah ketika melunasi dengan baik. Bagaimana cara melunasi dengan baik? Dua. Yang pertama, melunasi yang lebih banyak daripada apa yang kita hutang. Hutang 1 juta, kita kembalikan 1 juta plus 100.000, atau 1 juta plus 1 bungkus makanan. Seperti ini bukan riba apabila tidak disepakati di awal. Kalau disepakati di awal, 1 juta kembali 1 juta 100, maka ini adalah riba, hukumnya haram. Atau kalau sudah menjadi adat ya, ada di kampung itu 1 juta kembalinya 1 juta 100. Karena mengembalikan itu ada di kampung tadi adalah menambahkan 10%-nya misalnya. Nah, maka meskipun tidak dipersyaratkan dalam akad, itu sudah termasuk riba yang haram. Tapi selama bukan merupakan adat kampung tersebut dan bukan merupakan kesepakatan, maka tambahan seperti ini tidak ada masalah. Dalam kasus ini Rasulullah hanya menambah kualitas barang saja, tidak menambah jumlah. Utangnya 1 onta, kembalinya juga 1 onta. Nah, maka sepakat para ulama, boleh apabila menambahnya dalam bentuk kualitas, bukan kuantitas. Tapi kalau menambahnya dalam bentuk kuantitas, nah di sini diperselisihkan oleh para ulama. Utang 1 onta, kembali 2 onta, bolehkah atau tidak bolehkah? Menurut Imam Malik rahimahullah, tidak boleh. Karena hadis ini hanya menunjukkan bahwa Nabi mengganti kualitas yang lebih bagus, yang lebih baik, bukan kuantitas. Tapi pendapat yang lebih bagus lagi adalah bahwa kuantitas pun juga tidak ada masalah. Sebagaimana hadis yang sudah pernah kita baca dulu, Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Amr bin As untuk membeli onta secara kredit dari orang-orang. Nanti onta itu akan diganti dengan onta zakat apabila sudah terkumpul onta zakat di Baitul Mal. Dan ternyata 1 onta diganti oleh Nabi 2 ekor onta. Nah, ini menunjukkan bolehnya kuantitas diperbanyak atau berbeda antara hutang dengan sesuatu yang dikembalikan. Nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, cara memperbagus pelunasan hutang. Yang kedua adalah
ketika kita melunasi hutang, hendaklah kita sertai dengan doa atau dengan pujian kepada orang yang menghutangi kita tadi. Misalnya kita mengatakan terima kasih kalau orang Indonesia, kalau kepakai apa doa-doa yang diajarkan Nabi, misalnya barakallahu fiik atau jazakumullah khairan, nah, itu lebih bagus lagi. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah kata kuncinya wasana, ya, atau asana. Nah, saya lafal kata kuncinya saya lupa ya, karena hadisnya sudah lama nggak saya baca. Insya Allah nanti kalau di akhir kajian masih ingat saya bukakan. Jadi ringkasnya cara memperbagus pelunasan hutang ada dua, satu ditambahi, yang kedua mendoakan. Bab berikutnya as-sulh tentang perdamaian. Ini hadis yang ke-39. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف apabila berselisih al-mutabayi'ani dua orang yang melakukan jual beli, yaitu penjual dan pembeli, walaysa bainahuma bayyinah, dan tidak ada di antara keduanya bukti, fal qawlu, maka ucapan, yaitu ucapan yang dipakai adalah ma yaqulu rabbus sil'ah, apa yang diucapkan oleh pemilik barang, yaitu penjual. Atau kalau tidak mau, ya tatarokani, keduanya saling meninggalkan, yaitu maksudnya membatalkan jual beli tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Imam Hakim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab yang lain ada tambahan kalimatnya. Idza ikhtalafal mutabayi'an. Apabila berselisih dua orang yang melakukan jual beli. Kemudian ada tambahan wal mabi'u qa'imun bi'aini. Sementara barang yang dijual masih ada utuh. Jadi barangnya masih ada, barangnya belum hilang. Berarti yang dimaksud perselisihan di sini adalah perselisihan dalam hal barangnya, atau dalam hal harganya, atau dalam hal persyaratan yang ada pada jual beli tadi. Ini yang dimaksud ikhtalafa. Ya. Misalnya berselisih dalam hal barangnya. Misalnya ada barang dengan jenis tertentu ya. Satu buah ada bermacam-macam kan. Kalau misalnya rambutan itu ada rambutan yang jenis A, jenis B, yang satunya lebih mahal daripada yang lain. Nah, maka ketika ada perselisihan dalam masalah jenis buah, ini berarti berselisih dalam barang itu. Atau dalam masalah harganya, 5.000 atau 10.000, berselisih. Atau persyaratannya, yaitu misalnya apakah dijual secara kredit atau secara kontan. Nah, persyaratan-persyaratan, kalau ada perselisihan seperti itu, sementara tidak ada bukti. Nah, kalau tidak ada bukti, maka yang dimenangkan adalah pemilik barang. Contoh kasus misalnya, saya membeli buah. Buahnya adalah mangga. Nih. Nah, saya pesannya tadi itu mana lagi dengan harga 10.000. Ternyata dia memberikan barang yang buah bukan mana lagi. Buah mangga tapi buah mangga yang lain. Nah, maka berselisih antara saya dengan dia. Loh, tadi katanya mangga mana lagi 10.000 1 kilonya. Dia bilang, oh enggak Pak, kalau mana lagi itu 15.000, yang 10.000 yang ini. Nah, saya tadi mendengarnya mana lagi atau saya ngomongnya mana lagi dan dia sudah menyetujui, tapi ternyata dia mengatakan tidak ya. Yang 10.000 bukan yang mana lagi. Nah, terjadi perselisihan seperti ini, siapa yang dimenangkan? Apakah saya yang dimenangkan karena saya betul-betul merasa tadi sudah ngomong mangga mana lagi dan saya merasa bahwa dia sudah mengiyakan? Nah, kalau dalam kasus seperti ini yang dimenangkan adalah Rabbus Sil'ah, pemilik barang. Bagaimana cara memenangkannya? Cara memenangkannya adalah dengan mengucapkan sumpah. Ya. Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak ngomong seperti itu. Yang mana lagi 15.000 bukan 10.000. Nah, baru dia dimenangkannya. Jadi dia dimenangkan dengan sumpah yang dia ucapkan. Kenapa dengan sumpah? Karena sama-sama tidak punya bukti. Kalau saya punya bukti, berarti saya dimenangkan. Kalau dia punya bukti, berarti dia dimenangkan. Tapi ketika tidak ada bukti, berarti yang dimenangkan adalah milik barang.
Dan ini contoh kecil sebenarnya nggak perlu sumpah ya kalau contoh kecil seperti ini. Tapi misalnya jual beli rumah, jual beli mobil yang harganya mahal, nih, sehingga orang susah untuk melepaskan duit sebesar itu, sementara ada perselisihan dalam hal harga. Nah, itu contoh mungkin yang lebih bagus dalam hal-hal yang besar. Nah, seandainya saya tidak mau memakai ucapan penjual. Ucapan penjual dimenangkan saya nggak mau. Ya sudah, berarti ya tatarokan, saling meninggalkan saja. Duit 10.000 yang saya berikan dikembalikan oleh penjual, dan mangga yang ditimbangkan oleh penjual saya kembalikan kepada penjual. Selesai masalah. Nah, seperti ini disebut sebagai as-sulh, perdamaian. Maka dalam masalah jual beli kadang-kadang ada percekcokan, Islam sudah mengajarkan jalan damai untuk keduanya. Jalan damainya kaidahnya adalah dimenangkan ucapan pemilik barang apabila laisa bainahuma bayyinah, tidak ada bukti pada keduanya. Tapi kalau salah satu punya bukti, tentu saja yang dimenangkan adalah yang punya bukti. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Bukti itu wajib didatangkan oleh orang yang mendakwakan. Nah, berarti kalau orang yang mendakwakan itu sudah punya bukti, maka ucapannya dimenangkan. Tapi kalau tidak ada bukti, maka al-yaminu 'alal mudda'a alaih. Sumpah itu diucapkan oleh orang yang terdakwa. Nah, kalau dia sudah mengucapkan sumpahnya, berarti dia sudah dimenangkan dalam perselisihan tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Dan sebagai penutup untuk hadis ke-39 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Was-sulhu khairun." Dan damai itu lebih baik. Maksudnya lebih baik daripada tidak damai. Maka perdamaian diajarkan dalam Islam, dan perdamaian itu menguntungkan kehidupan masyarakat. Surat An-Nisa ayat 128. Kita lanjutkan bab berikutnya, al-ijarah, tentang ijarah. Ijarah itu mengupah seseorang yang kita pekerjakan. Jadi misalnya tukang bangunan kita undang ke rumah kita untuk mengerjakan sesuatu, kemudian kita upah, itu namanya ijarah. Atau kita membawa kain, kemudian kain kita datangkan ke penjahit, kita pesan supaya dijahitkan untuk jadi baju kita, itu namanya ijarah. Jadi mempekerjakan orang dengan upah tertentu, itu namanya ijarah. 40. Wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasbul hajjami, usahanya pembekam itu khabithun, adalah jelek. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pekerjaan sebagai pembekam ini termasuk ijarah. Karena kita mempekerjakan dia untuk membekam tubuh kita. Nah, kemudian kita kasih upah kepada dia. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa hasil kerja tukang bekam itu khabith, jelek. Kata-kata jelek ini ada dua makna. Kadang-kadang jelek itu maksudnya adalah haram, kadang-kadang jelek itu hanya makruh saja, bukan haram. Contoh khabith yang bermakna haram, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith." Surat Al-A'raf ayat 157. Dan dia mengharamkan atas mereka al-khaba'ith, perkara-perkara yang buruk. Nah, berarti di sini khabith dengan makna haram. Nah, untuk hadis ini, apakah khabith bermakna haram ataukah bermakna buruk saja tapi tidak sampai haram, yaitu makruh saja? Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa maksud khabith di sini hanya makruh, tidak sampai kepada haram. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah menyuruh seseorang bernama Abu Taibah untuk membekam beliau. Setelah itu Abu Taibah memberikan upah kepada Nabi memberikan upah kepada Abu Taibah. Maka Ibnu Abbas berkomentar, seandainya upah bekam adalah haram, tidak mungkin Nabi memberikan upah kepada Abu Taibah. Ada kalanya Nabi mengupah kepada Abu Taibah. Ini menunjukkan bahwa bekam tidak haram. Berarti khabith di sini hanya makruh saja. Nah, muncul pertanyaan, kenapa upah bekam makruh? Makruhnya dari sisi apa? Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah ini hasungan supaya masalah bekam ini dijadikan sebagai ta'awun, saling tolong menolong antar manusia. Kalau saya sedang sakit, maka tetangga saya membekam. Kalau dia sedang sakit, saya yang membekam. Jadi saling tolong menolong, tidak usah ngambil upah di situ.
Karena bekam itu di kalangan orang-orang Arab sudah jadi adat kebiasaan. Karena memang kondisi mereka hidup di negara panas dan menurut teori negara panas itu sangat cocok pengobatan dengan cara bekam. Nah, di Indonesia bekam ini tidak seperti kondisi di Arab ya. Bekam jangan dilakukan di Indonesia kecuali kalau memang diperlukan. Kalau panjenengan sehat tidak usah bekam ya. Jadi bekam di Indonesia hanya dilakukan ketika apa? Sakit saja. Dan tidak semua sakit bisa diatasi dengan bekam. Karena kondisi kita berbeda dengan kondisi Arab ya. Maka para peneliti mengatakan bekam ini paling cocok adalah untuk negara-negara panas. Itu manfaatnya lebih besar daripada negara seperti Indonesia yang juga tetap bermanfaat tetapi manfaatnya tidak sebesar negara panas. Nah, maka kalau mau dikiaskan masalah bekam ini mengambil upah, itu seperti kalau di Indonesia misalnya keroan. Ya. Keroan itu sudah rata-rata orang Indonesia keroan. Saya lagi gerges dikeroi teman saya misalnya. Teman saya yang gerges maka saya keroi. Nah, maka keroan seperti ini tidak pantas untuk ngambil upah. Ya. Satu keroan berapa? 50.000. Enggak pantas. Ya. Kenapa? Ini hendaklah dijadikan sebagai ta'awun, saling tolong menolong. Nah, demikian juga maksud Nabi adalah seperti itu. Sehingga kalau di Indonesia kita tidak memiliki kebiasaan bekam sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab untuk berbekam, maka kemudian kalau bekam kita membayar upah itu sangat tidak masalah ya. Pertama, Nabi melakukan. Yang kedua, kebiasaan bekam di Indonesia tidak seperti kebiasaan bekam di Arab yang merupakan kondisi rutinan bagi orang-orang sana. Ya. Maka tidak ada masalah kita membayar bekam dan tidak ada masalah kita mengambil upah dari bekam, bukan sesuatu yang haram sama sekali. Maka khabith di sini tidak bisa diartikan haram. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan bahwa khabith di sini haram. Sebagaimana ayat tadi, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith berarti haram. Tapi haramnya khusus bagi orang-orang yang merdeka saja. Kalau Anda seorang budak, maka Anda bekerja sebagai tukang bekam, upahnya tadi tidak haram untuk Anda. Dan pendapat ini dipilih oleh guru kami, Syekh Walid Hafizahullah Ta'ala, dan itu merupakan pendapat madhab Hambali. Jadi kasus Nabi mengupah kepada pembekam itu menurut mereka karena pembekamnya seorang budak. Kalau pembekamnya bukan seorang budak, maka hadis ini yang berlaku. Pendapat yang ketiga mengatakan khabith di sini haram, tetapi hadis ini sudah mansukh sehingga hadis ini sudah tidak berlaku lagi. Dulu-dulu di awal-awal Islam upah bekam haram, tapi setelah itu halal dengan bukti Nabi melakukannya. Tapi pendapat ini lemah karena tidak diketahui kapan Nabi menyampaikan hadis ini, kapan Nabi melakukan bekam itu. Kalau betul-betul diketahui bahwa hadis ini disampaikan Nabi di awal-awal Islam, setelah itu Nabi menghapusnya dengan perbuatan beliau yang menunjukkan bahwa itu adalah halal. Nah, pendapat ini bisa diterima. Tapi karena tidak diketahui sejarahnya kapan beliau menyampaikan hadis ini, maka pendapat itu menjadi lemah. Maka ringkasnya tidak ada masalah kita membayar kepada pembekam dan tidak ada masalah kalau kita menjadi pembekam untuk kita mengambil upah dan memasang tarif bekam, tidak ada masalah sama sekali ya. Hanya saja tetap saja sifatnya adalah makruh alias lebih bagus lagi kalau kita membekam tanpa mengambil upah sama sekali, yaitu untuk tolong menolong saja. Tapi mengambil upah tidak masalah. Kita lanjutkan hadis 41. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tu berikanlah al-ajir kepada pekerja ajrahu akan upahnya qabla sebelum ayyajifa kering arakuhu keringatnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini sanadnya dhaif, dhaifnya dahsyat, tapi kesimpulan derajatnya adalah hasan karena memiliki syawahid yaitu hadis-hadis yang menguatkan atau semakna dengannya. Demikian kesimpulan derajat hadis ini. Hadis ini menghasung kita kalau mempekerjakan orang maka segera dibayar upahnya begitu pekerjaannya selesai. Tukang bangunan ya kita undang untuk memperbaiki kamar mandi. Kamar mandi yang diperbaiki selesai, segera dibayar upahnya. Jangan menunggu kering keringatnya. Tapi ini tidak wajib ya.
Seandainya dia mandi dulu, selesai bekerja, kemudian sudah kering keringatnya, sudah ganteng, baru kita bayar upahnya, nggak ada masalah. Karena inti hadis ini maksudnya adalah jangan menunda-nunda pembayaran upah kepada orang yang kita kerjakan. Karena kalau kita menunda-nunda sementara pekerjaannya sudah selesai, berarti kita menunda hak yang semestinya dimiliki oleh seseorang. Itu sama dengan menunda penguburan jenazah, padahal jenazahnya sudah siap untuk dikuburkan. Hak dia untuk segera dikuburkan malah kita tunda-tunda. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam keras orang-orang yang tidak membayar upah kepada pekerja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, Thalathatun, ada 3 orang, ana khasmuhum yaumal qiyamah, yang saya akan bertengkar atau akan menengkari mereka pada hari kiamat, akan memusuhi mereka di hari kiamat. Nah, salah satunya adalah rajulun istajara ajran. Seseorang mempekerjakan seorang pekerja. Fastaufa minhu. Dia mengambil sempurna pekerjaannya. Jadi sudah selesai pekerjaannya. Walam yu'tihi ajra. Lalu tidak memberikan kepadanya upahnya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, seperti ini dilakukan oleh sebagian orang yang curang. Ada pabrik kaya, alatnya modern, alatnya rusak. Nah, kemudian karena tidak bisa memperbaiki, dia undang petugas apa namanya yang bisa memperbaiki alat tadi. Ternyata alatnya sepele saja, sekringnya mati satu. Nah, begitu diganti sekringnya sudah hidup. Tapi tadi di awal sudah disepakati, ini alatnya rusak. Kalau Anda bisa memperbaiki, saya bayar 100 juta. Nah, maka disepakati tanda tangan ya. Kalau sampai berhasil nyala 100 juta. Nah, pekerja ini melihat-lihat ini yang rusak cuma sekringnya. Akhirnya dia ambil sekring, dipasang. Setelah itu, dia berhak mendapatkan 100 juta. Nah, pemilik alat merasa, wah ini cuma ganti sekring saja kok 100 juta. Akhirnya tidak kasih 100 juta. Seperti ini termasuk yang diancamkan hadis tadi. Dia mempekerjakan seorang pekerja, sudah meminta sempurna pekerjaan dia, yaitu sesuai kesepakatan tadi, alatnya bisa hidup. Maka kalau tidak memberikan upahnya, ini nanti akan ditengkari oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sehingga kalau tidak mau terjadi seperti itu ya jangan disepakati dulu harganya dengan kata-kata tadi ya. Kalau bisa nyala apa namanya nilainya 100 juta tidak begitu. Ya kesepakatannya diubah. Misalnya nanti upahnya sesuai dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Anda lebih tahu berapa nilai pekerjaan Anda. Misalnya satu titik dinilai berapa. Nah, kalau satu sekring kan cuma satu titik saja. Nah, kalau dinilai titik kan lebih mudah lagi ya dan menentukan apa harganya tidak seperti itu tadi. Baik, kita lanjutkan 42. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, ini tertulis Rasulullah salah, mestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna sesungguhnya ahaqqa paling berhak ma akhadtum alaihi ajran, apa yang kalian ambil upahnya adalah kitabullah, Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama bahwasanya orang mengajarkan Al-Quran sangat-sangat boleh untuk mengambil upahnya. Jadi seperti misalnya ada iklan ya, tafsir Al-Quran 1 juz 1 juta. Sehingga 30 juz selesai 30 juta. Enggak ada masalah. Sehingga saya mempelajari kepada dia 1 juz, nanti selesai 1 juz 1 juta sesuai kesepakatan. Enggak ada masalah. Ahakku paling berhak untuk dia ambil upahnya. Karena mengajarkan Al-Quran ini juga satu manfaat. Bahkan mengajarkan Quran ini manfaatnya lebih besar daripada mengajarkan cara masak misalnya. Kalau satu model, satu macam masakan saja dibayar misalnya satu resep 25.000 misalnya. Nah, maka mengajarkan Quran, nah ini lebih besar manfaatnya daripada mengajarkan resep masakan. Karena resep masakan hanya untuk manfaat dunia, sementara mengajarkan Quran, ini manfaatnya untuk sampai ke akhirat. Dan ini berlaku untuk pengajaran tafsirnya, pengajaran cara bacanya, pengajaran ilmu qiraatnya, semuanya sama. Tapi memang lebih baik orang yang mengajarkan Al-Quran itu dia tidak mengharapkan upah dari pengajarannya tadi.
Tetapi kalau ada datang duit masuk ke kantong dia, sebaiknya tidak menolak. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrif." Apabila datang kepada engkau harta wa anta ghairu mustasyrif, sementara engkau tidak mengharap-harapkan, wala sa'il, engkau juga tidak meminta, fakhudhu, ambil maksudnya terimalah. Wa mala, tapi sesuatu yang tidak seperti itu, fala tutbi'hu nafsak, jangan ikuti dengan nafsumu. Hadis riwayat Bukhari. Maka para ustadz-ustadz yang mengajar baik di pesantren maupun di masjid maupun dimanapun juga, ketika ada uang datang kepada dia setelah dia mengajar atau di akhir bulan dia mengajar, hendaklah diterima. Adapun niat dia mengajarkan Quran adalah niatnya semata-mata untuk menunaikan kewajiban, bukan untuk mendapatkan upah tersebut. Ya, namanya mengajar di pesantren kan sudah biasa, pasti gajian di akhir bulan. Nah, gajian di akhir bulan itu jangan merupakan satu harapan bagi orang yang mengajar. Meskipun boleh sebenarnya, ya, bolehnya boleh. Karena saya ini sedang bicara tentang afdalnya. Afdalnya kita tidak mengharapkan upah dari apa yang ilmu agama yang kita ajarkan. Tapi seandainya kita mengharapkan upah dan kita memasang tarif pun boleh. Karena di sini Nabi mengatakan ahaqqu, bahkan itu adalah upah yang paling berhak untuk kalian ambil. Dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis ini menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi melarang seseorang mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Karena dalam hadis yang lain, hadis dalam kitab Sunan, ada seorang sahabat Nabi mengajarkan Quran. Setelah itu dikasih hadiah oleh orang yang oleh muridnya qaus itu panah, ya. Maka dia bawa panah itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, saya mengajarkan Quran kepada seorang Arab Badui, ini dia kasih panah, boleh nggak ini saya terima? Maka Nabi mengatakan, kalau kamu pengen dikalungi oleh Allah dengan kalung api, maka silahkan kalungkan anak panah tadi pada dirimu. Artinya terimalah itu, nantinya akan jadi api neraka. Akhirnya panah itu dikembalikan kepada Badui tadi. Nah, hadis itu juga sahih, sehingga bagaimana cara mengkompromikan? Cara mengkompromikan menurut mayoritas para ulama adalah bahwa orang itu tadi niatan asal ketika mengajar lillahi ta'ala. Nah, kalau niatan asalnya adalah lillahi ta'ala, jangan sampai setelah itu mengharapkan. Jangan sampai setelah itu apa? Mengharapkan. Kalau awal sudah bagus lillahi ta'ala, kok mengharapkan? Atau jawaban yang lain, sebagian ulama mengatakan hadis itu sudah mansuh. Karena hadis itu terjadinya di awal-awal Islam. Ketika masih banyak orang yang tidak bisa membaca Quran, masih banyak orang yang tidak paham Quran. Nah, maka ini ada orang mengajari Quran, hendaklah dia tidak meminta upah sama sekali. Tapi setelah itu sudah banyak yang menghafal Quran, sudah banyak yang paham Quran. Nah, maka sekarang Nabi mengatakan yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Kemudian sebagai penutup, hadis ini sebenarnya kaitannya bukan dengan mengajarkan Quran, tapi kaitannya dengan meruqyah dengan Al-Quran. Ada seseorang sakit, diruqyah dengan Al-Fatihah, akhirnya sembuh. Setelah sembuh kemudian dikasih upah. Nah, sebagian sahabat merasa ini upah halal tidak ini? Tanya dulu kepada Nabi. Upahnya waktu itu 30 kambing. Maka 30 kambing dibawa kepada Nabi, ya Rasulullah, ini dapat 30 kambing hasil dari meruqyah orang dengan Al-Fatihah, dia sembuh. Dia kasih 30 kambing, halal tidak? Maka Rasulullah mengatakan, yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah, yaitu meruqyah dengan kitabullah. Nah, mengajarkan kitabullah sama. Samanya dari sisi apa? Sama-sama memberikan manfaat. Kalau orang sakit kita kasih Fatihah, akhirnya sembuh, ini manfaat dunia. Kalau orang tidak paham, kemudian kita ajari tafsir Quran, akhirnya dia paham, ini manfaat agama. Manfaat agama lebih besar daripada manfaat dunia. Maka kalau boleh mengambil upah dari manfaat dunia dari Quran, maka apalagi mengambil upah dari manfaat agama yang kita berikan dari Al-Quran tersebut, pasti lebih diperbolehkan lagi. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah selesai 42 hadis kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita dan taufik untuk mengamalkannya. Dan penulisan kitab ini serta pengajarannya sudah selesai pada bulan Safar 1444. Nah, ini penulisannya ya.
kemudian pengajarannya selesai pada bulan Rabiul Awal 1444, beserta syarah untuk kitab ini sudah selesai juga dalam 44 halaman yang saya kasih judul Syarhu Al-Arba'in Al-Kasbiyah. Maka kalau ada yang membutuhkan syarah untuk Arba'in Kasbiyah ini, bisa minta kepada panitia, tapi memang semuanya dalam bahasa Arab, tidak ada yang terjemahan. Terjemahan cuma yang dibagikan kepada peserta kajian Arba'in Kasbiyah ini. Inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sebelum kita tutup, kita jawab beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama, apakah boleh penjual membatalkan jual beli jika pembeli belum bisa melunasi setelah jatuh tempo dan DP pembelian dikembalikan menunggu pembeli kedua? Kalau keduanya sepakat untuk hal tersebut, tidak ada masalah. Jadi hukum asalnya sebenarnya jual beli itu yang paling inti antarodin, saling ridho. Nah, kalau saya membeli, kemudian DP sudah saya berikan, tapi ternyata ketika jatuh tempo untuk pelunasan saya tidak mampu, saya boleh menghubungi penjual nih. Ini saya ternyata tidak mampu mengumpulkan duit untuk membeli barang ini. Maka kalau antum rela, saya batalkan, kemudian DP dikembalikan. Kalau sudah saling rela, nggak ada masalah. Segala sesuatu itu saling rela dalam jual beli, sudah selesai masalah. Kemudian, apakah jual beli diangsur dengan harga tempo 1, 2, 3 bulan dan lain-lain? Jika pembeli mundur dari tempo angsuran, maka harga otomatis akan berubah sesuai tempo pelunasan 2, 3, 4 bulan. Sepertinya tidak boleh, karena berarti tidak dipastikan mana yang dipilih. Jadi harus, kalau ada beberapa harga, itu harus dipastikan mana yang dipilih. Kalau ini yang dipastikan yang dipilih, maka tidak berubah dari ini, ya. Kalau tiba-tiba berubah seperti yang dikatakan, ini berarti termasuk bai'ataini bi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli, nggak boleh. Silahkan berikutnya. Seseorang A ingin kredit motor kepada B yang memang sering memberikan dana untuk orang yang dananya tidak cukup. A sudah memberitahu motor apa yang diinginkan dan sudah disepakati harga cicilan berapa per bulannya dan berapa bulan lama cicilannya. A memilih sendiri motornya, setelah cocok langsung dibayar oleh B. Sistem kredit seperti ini kepada si B apakah boleh? Boleh, tetapi yang membeli bukan A. Jadi A butuh motor, nggak punya duit kan? Nah, maka supaya dia dapat motor, dia hubungi saya. Dia mengatakan, ini ada motor, saya cocok. Harganya 8 juta. Nanti saya beli, kemudian saya jual kepada dia 10 juta. Nah, seperti itu boleh, ya. Tapi yang membeli harus saya, ya. Bukan saya berikan 8 juta kepada B, kepada orang yang pesan tadi. Tapi saya sendiri yang membeli motornya. Setelah motor saya miliki, kemudian saya jual kepada orang tersebut. Harganya tadi saya 8 juta, tapi karena dia membeli kepada saya kredit, maka saya kasih harga 10 juta. Nggak ada masalah. Yang penting tidak ada denda. Jadi misalnya disepakati lunas 10 bulan, 10 bulan telat, nggak boleh denda. Denda berarti riba. Apakah boleh kita mengajak orang lain untuk wakaf, tapi bersamaan dengan itu kita mendapat untung? Misalnya, mengajak orang lain untuk wakaf mushaf Al-Quran ke masjid-masjid, sedangkan kita adalah reseller mushaf. Sehingga kita pun mendapat untung jika uang wakaf sudah terkumpul. Sebagai tambahan, kita sengaja mencari masjid-masjid untuk mewakafkan Al-Quran tersebut. Jadi saya jualan mushaf, kemudian saya menghasung orang untuk wakaf Quran, ya. Nah, Qurannya dibelikan dari Quran yang kita jual. Boleh atau tidak seperti ini? Yang zahir bagi saya, wallahu a'lam bishawab, tidak masalah, tapi dengan catatan harganya sesuai normalnya. Harga Quran 50.000 misalnya, jangan dikasih harga 60.000. Berarti dia mengambil keuntungan yang tidak hak bagi dia. Wallahu a'lam bishawab.
Apakah kita beli sesuatu barang dengan cara kredit, misalnya selama 6 bulan, lalu barang diberikan sebelum pembayaran lunas berdasarkan undian. Setelah melakukan transaksi secara kredit, ditentukan waktu penyerahan barang berdasarkan undian. Contoh barang diberikan pada bulan 3. Saya belum tergambar ya. Baik, itu kita tunda dulu ya, supaya saya bisa tergambar sehingga bisa menjawabnya dengan baik nih. Berikutnya, kalau ada orang beli tanah, kemudian orang yang menunjukkan si fulan yang jual tanah. Setelah kejadian yang menunjukkan minta 2%, seperti itu halal ataukah tidak? Kalau itu merupakan suatu adat kebiasaan bahwa calo itu mendapatkan 2%, tidak ada masalah. Jadi kalau adatnya seperti itu, maka sesuai dengan adat. Ya, kaidahnya mengatakan al-adah muhakkamah. Adat bisa dijadikan sebagai pedoman. Tetapi kalau tidak mau adanya calo, ditulis dalam tanah itu ya, dijual tanpa perantara. Nah, nanti setiap ada perantara orang menjual ke situ, mau ambil 2% untungnya, maka kita katakan saya jual tanpa perantara. Antum semua ngambil untung sendiri. Dari saya nggak mau, ya, karena sudah ada tulisan tadi apa, dijual tanpa perantara. Kemudian saya pernah menjual barang di marketplace Shopee. Saat itu setiap ada pesanan dicantumkan pada cara pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Sebagian pembeli ada yang membayar dengan SPL, kredit kepada Shopee. Dalam hal ini Shopee membayarkan cash kepada penjual. Lalu nanti pembeli membayar cicil pada Shopee. Biasanya akad riba. Biasanya ya. Dalam hal ini apakah saya sebagai penjual terkena hukum saksi riba? Jika saya mau mengeluarkan uang dari keuntungan tersebut, apakah uang tersebut saya buang begitu saja? Atau bisa saya berikan pada orang agar dimanfaatkan? Kalau yang ditanyakan adalah saksi riba, menurut saya tidak. Ya. Karena saksi riba itu maksudnya adalah untuk mengesahkan riba itu, ya, diperlukan dua orang saksi. Biasanya kan kalau ada orang membeli sesuatu, nah, waktu itu didatangkan dua orang saksi. Itu maksudnya pinjam kepada dia 1 miliar misalnya. Nah, saksinya siapa bahwa dia pinjam 1 miliar itu? Ada dua orang saksi didatangkan. Nah, kalau di situ ada ribanya, itulah yang dimaksud sebagai saksi riba. Kalau dalam hal ini tadi yang ditanyakan, wallahu alam, menurut saya itu termasuk dari uap riba sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ya. Dia tidak berkaitan dengan riba itu sendiri, tapi dia mengetahui adanya transaksi riba tersebut. Maka ini berarti termasuk ghubaruhu, termasuk apa? Uap riba atau apa? Asap riba. La ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minhum 'adun illa akala riba. Akan datang suatu masa setiap orang pasti makan riba. Fa illam ya'kulhu, kalau dia tidak makan riba, asabahu min ghubari. Dia terkena uapnya atau asapnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nih, disahihkan oleh Imam Hakim tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Ini tampaknya yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau benar ada salahnya, wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Berjumpa kembali insyaallah pada kajian-kajian yang lain. Mudah-mudahan semua kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, dan supaya hadis-hadis yang sudah kita pelajari ini bermanfaat, maka minimal kita mengulanginya. Dan paling bagus juga kalau kita mampu mengajarkannya kepada orang lain, maka antum yang mampu mengajarkannya, saya harapkan bisa mengajarkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.